Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Amen. Salam damai sejahtera saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Puji Tuhan, kembali lagi kami bersuka cita bisa melayani saudara-saudari sekalian. Dan kembali bergabung bersama dengan kita yang akan sharing firman Tuhan kali ini, Saudara Kenny. Puji Tuhan, Saudara Kenny. Puji Tuhan, Saudara Ade. Saya menyampaikan salam damai sejahtera kepada saudara-saudari para pendengar podcast. Senang bisa kembali bersama-sama kita berbincang-bincang membahas firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, saudari, kali ini biarlah firman yang akan dibagikan oleh Saudara Kenny boleh mendorong memberkati kita. Topik yang akan kita bahas adalah memilih kehendak Allah. Topik ini kita ambil dari satu ayat di dalam kitab Markus pasal 14 ayat 36b. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Tentu saudari, ayat ini adalah satu kutipan yang menceritakan pengalaman Tuhan kita Yesus Kristus semasa dia menjadi seorang manusia. Dia adalah orang yang taat dan memilih kehendak Allah. Nah, bagaimana pewahyuannya? Saudara Kenny akan membagikan kepada kita. Silakan, Saudara Kenny. Baik, puji Tuhan. Saudara-saudari, kita barusan tadi mendengar bagaimana Saudara Ade membaca satu ayat di dalam Markus pasal 12. Ya. Saudara-saudari, kita tahu bahwa kitab Markus adalah kitab yang menyingkapkan, memperlihatkan, mewahyukan kepada kita mengenai Kristus Yesus sebagai seorang hamba penyelamat bagi kita. Dia merendahkan dirinya, dia melayani kita. Karena itu di dalam kitab Markus ini banyak kali dikatakan Tuhan itu dengan segera melakukan sebuah pelayanan, menolong, memperhatikan. Nah, demikian juga ketika di dalam Markus pasal 12, ketika menceritakan kisah bagaimana Tuhan berdoa di Getsemani, kita perlu memahami kisah ini di dalam sudut pandang Tuhan sebagai seorang hamba. Dia adalah Allah, tapi dia juga adalah manusia. Di dalam sisinya sebagai manusia, ketika menghadapi kematian, menghadapi cawan pahit yang harus dia minum, dia merasakan satu keadaan yang susah, ya, sulit. Nah, kita bisa melihat hal ini, dikatakan Tuhan itu susah hati. Bahkan dikatakan dia mau mati rasanya. Saudara-saudari, ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan mau menghadapi kematian, dia juga mengalami satu ketakutan. Dia mengalami satu kekhawatiran, ya. Kalau saya pakai istilah kekhawatiran, mungkin sedikit tidak tepat, tapi saya menggunakan itu untuk mengilustrasikan. Dia punya satu kehendak. Kalau boleh, cawan ini berlalu daripada. Tetapi sangat manis di dalam pasal ini. Ketika Tuhan berdoa, dia mengingat akan kehendak Allah, kehendak Bapa. Maka otomatis Tuhan berkata bahwa kehendaknya dia letakkan, dia memilih kehendak Allah. Ini menunjukkan satu ketaatan yang mutlak. Karena pemilihan ini adalah pemilihan yang mengorbankan dirinya.
pemilihan ini membuat dia harus melewati satu situasi yang sulit. Tetapi dia taat sampai mati. Ini yang dikatakan Paulus di dalam kitab Filipi. Karena ketaatan ini, maka bagi kita menerima cawan yang manis. Kita menerima berkat keselamatan. Amin. Saudara-saudari, para pendengar podcast, Tuhan telah meletakkan satu teladan yang baik di dalam hidupnya, mulai dari dia lahir sampai akhir hidupnya sebagai manusia di atas bumi ini. Dia sepenuhnya memilih kehendak Bapa, kehendak Allah. Amin. Yang dia tunjukkan adalah sikapnya adalah taat. Hari ini, saudari, Allah memiliki kehendak. Di atas diri kita, Allah memiliki kehendak. Pertanyaannya adalah, apakah kita adalah orang yang bersatu memilih kehendak Allah? Apakah kita taat pada kehendak Allah? Nah, rahasianya adalah Tuhan Yesus, dia selalu satu dengan Bapa. Dia selalu berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Hari ini kalau kita mau belajar memilih kehendak Allah, kita perlu membangun persekutuan yang intim, hubungan yang erat, satu dengan diri Allah. Wujudnya adalah apa? Kita perlu satu di dalam firman Allah. Karena di dalam firman-lah kita mengenal kehendak Allah. Dan ketika kehendak ini berbenturan dengan kehendak kita, disitulah perlu pengalaman Getsemani. Perlu ketaatan Getsemani. Kita perlu mengambil teladan Tuhan. Kita perlu berkata, ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang kau pilih, kehendak-Mu yang aku pilih. Maka saudari, kita akan menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Amin. Semoga teladan Tuhan juga menjadi pengalaman kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup di atas bumi ini, memilih kehendak Allah, taat pada kehendak Allah, dan hidup bagi Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudari, benar sekali berbicara mengenai perihal kehendak Allah. Dikatakan tadi perlu ada ketaatan. Puji Tuhan, Yesus telah meletakkan teladan yang baik. Dia bisa menaati kehendak Allah karena ia bersatu dengan Allah. Puji Tuhan, tadi saudara Kenny mendorong kita bahwa hari ini Allah memiliki kehendak. Dan bagaimana supaya kita bisa memilih kehendak Allah di dalam hidup kita, maka kuncinya kita perlu memiliki persekutuan yang dekat dengan Allah. Kita bersatu dengan Allah. Melalui kita mengenal firman dan kita taat pada firman, demikianlah kita boleh memilih kehendak Allah di dalam hidup kita. Sehingga tadi pada akhirnya kita boleh menjadi saluran berkat, kita bisa memberkati banyak orang. Baik, kiranya podcast yang singkat ini boleh memberkati kita, boleh mendorong kita menjadi orang-orang yang memilih kehendak Allah. Puji Tuhan, untuk menutup podcast di dalam kasih, mari kita bersama-sama satukan hati. Saudara Kenny akan berdoa untuk kita, untuk saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas teladan ketaatan yang Kau tunjukkan di Getsemani. Amin. Oh Tuhan, ketaatanmu menghasilkan ketersaliban. Amin. Ketersalibanmu menghasilkan berkat keselamatan bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan atas ketaatan yang demikian. Engkau tidak hidup menurut kehendak-Mu sendiri, tapi Engkau memilih kehendak Allah. Amin. Hari ini Tuhan, kami juga mau belajar
mengikuti Tuhan. Di dalam hidup kami, biarlah Tuhan, kami bisa mengenal kehendak Allah. Kami bisa hidup bagi kehendak Allah. Kami bisa belajar taat terhadap kehendak Allah. Tuhan, rahmati kami. Bawalah pengenalan kami hari demi hari. Memiliki pengenalan yang jelas akan kehendak-Mu. Mencari kehendak Allah. Memilih kehendak Allah. Taat kepada kehendak Allah. Sehingga Tuhan, Engkau bisa memakai kami menjadi berkat yang besar dimanapun kami berada. Amin. Kami berdoa, kami serahkan seluruh para pendengar podcast. Kiranya Tuhan Kau pimpin kami, sehingga kami hidup bukan bagi diri kami, tapi kami hidup bagi Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Amin. Yesus memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.